Perkenalkan, nama saya Irfan Yegisiansyah, presentasi 9. Saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan dan keberadaan di alam untuk unsur halogen. Unsur halogen sendiri dapat ditemukan di alam secara bebas karena bersifat reaktif. Unsur-unsur ini terdapat di alam atau dapat kita jumpai berupa dalam bentuk senyawa garam. Yang pertama adalah fluorin yang terdapat di alam dalam senyawa fosfor atau COF2, klorid dalam Na2LF2, dan juga dalam fluoroplolid atau CaPO2F. Berikutnya adalah klorin, dapat di senyawa NaCl, KCl, MgCl, dan juga CaCl. Senyawa klorida ditemukan di air laut dalam garam atau dalam endapan garam terbentuk akibat penguapan air laut di masa lalu. Selanjutnya adalah romin, terdapat dalam senyawa logam eomit. Senyawa ini juga ditemukan dalam air laut, endapan garam, dan juga air mineral. Ditemukan di bagian air laut mati pada kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Garam-garam bromin juga diperoleh dari Arkansas. Terakhir adalah iodin yang terdapat dalam senyawa natrium iodat NaLiO2. Halogen dapat terbentuk dalam garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat melimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan termasuk manusia. Sekian, saya lanjutkan ke teman-teman saya. Terima kasih. Saya Asnora Urvina, absen 8, akan menjelaskan tentang sifat fisika dari unsur halogen. Secara fisik, kelima unsur halogen ini mempunyai warna dan bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama, fluorin adalah gas warnanya hijau pucat. Yang kedua, klorin, gas kuning kehijauan. Yang ketiga, bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan. Yang keempat, iodin adalah benda padat abu-abu yang menyublim menjadi uap warna ungu. Dan yang kelima adalah astatin, adalah benda padat dan mengandung daya radioaktif. Meskipun begitu, semuanya punya satu ciri khas yang gampang dikenali, yaitu baunya menusuk. Wujud dari setiap unsur itu akan mempengaruhi titik leleh dan titik didihnya. Semakin padat, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Di sisi lain, semakin ke bawah, dari tabel periodik itu, kerapatan dan jari-jarinya juga semakin meningkat. Selanjutnya, sifat kimia dari unsur halogen. Dalam unsur halogen, unsur-unsur yang ada di atas atau memiliki nomor atom rendah dapat dengan mudah mengoksidasi unsur di bawahnya. Tetapi, unsur yang ada di bawah tidak dapat mengoksidasi unsur di atasnya. Misalnya, unsur Cl dapat mengoksidasi Br, tetapi Cl tidak bisa mengoksidasi F. Hal ini ada kaitannya dengan afinitas elektron, di mana suatu unsur punya kecenderungan untuk menarik suatu elektron ke pihaknya dan membentuk ion negatif. Selanjutnya, pembuatan halogen. Halogen dapat dibuat dengan cara elektrolisis atau dengan cara mengoksidasi senyawa halida. Pada umumnya, unsur-unsur halogen dibuat di laboratorium dengan cara mengoksidasi senyawa halida. Akan tetapi, gas fluorin jarang dibuat di laboratorium karena tidak ada oksidator yang mampu mengoksidasi senyawa fluorida. Hal ini dikarenakan fluorin mempunyai daya oksidasi tinggi dibanding halogen yang lain. Unsur halogen klorin, bromin, dan iodin dapat dihasilkan dari oksidasi terhadap senyawa halida dengan oksidator MnO2 atau KMnO4 dalam lingkungan asam. Yang pertama yaitu pembuatan fluorin atau F2. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen fluorida. KHF2 dilarutkan dalam HF cair, kemudian ditambahkan LiF 3%. Penambahan LiF 3% ini bertujuan untuk menurunkan suhu sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat yang terbuat dari baja. Baja ini berperan sebagai katode, sedangkan karbon atau grafit berperan sebagai anode. Reaksinya yaitu KHF2 menjadi K+ ditambah HF2-. Kemudian HF2- menjadi H+ ditambah 2F. Yang berperan sebagai katode yaitu reaksi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi
H2, kemudian yang menjadi anode yaitu reaksi 2F- menjadi F2 plus 2 elektron. Reaksi di atas perlu digunakan diafragma atau pemisah berupa monel. Untuk mencegah terjadinya reaksi antara H2 dan F2, maka gas F2 yang terbentuk dapat ditampung dalam wadah yang terbuat dari aliasi Cu dengan Ni. Selanjutnya, yaitu pembuatan klorin atau Cl2. Sumber utama dari Cl atau klorin yaitu air laut dan garam batu. Untuk mendapatkan Cl dapat dilakukan elektrolisis leburan NaCl dan elektrolisis larutan NaCl. Dalam proses Downs, elektrolisis leburan NaCl atau NaCl cair yang berperan sebagai katode yaitu besi dengan reaksi Na+ ditambah elektron menjadi Na natrium. Kemudian yang berperan sebagai anode yaitu karbon dengan reaksi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Pada proses tersebut, sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampur dengan sedikit NaF agar titik lebur turun dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pembuatan bromin atau Br2. Selain sumber dari Cl, air laut merupakan sumber utama dari Br. Setiap 1 liter air laut terdapat 3 kg bromin. Bromin didapatkan dengan cara mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut dengan reaksi Cl2 plus 2Br- menjadi 2Cl- plus Br2. Br2 dalam air dapat mengalami hidrolisis. Reaksi selanjutnya yaitu Br2 plus H2O menjadi 2H plus ditambah Br- ditambah BrO-. Reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut sehingga pH-nya menjadi 3,5. Setelah pH air laut 3,5, baru dialiri gas Cl2 dan udara. Gas Br2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. Selanjutnya yaitu pembuatan iodin atau I2. Yodium di alam hanya terdapat pada natrium iodat atau NaIO3. Yodium dibuat secara reduksi ion iodat dengan produksi natrium hidrogen sulfid. Reaksinya yaitu IO3- plus NH plus ditambah Se. Mohon maaf, pada slide tersebut terdapat kesalahan pada reaksi pembuatan iodin, yaitu yang pertama sebenarnya IO3- plus 6H plus ditambah 5 elektron menjadi setengah I2 plus 3H2O yang dikalikan 2. Kemudian reaksi selanjutnya yaitu HSO3- ditambah H2O menjadi HSO4- ditambah 2H plus ditambah 2 elektron kemudian dikali 5. Selain itu, ganggang laut yang mengandung Ki apabila dikeringkan kemudian dibuat abu dari ganggang laut dicampur dengan air panas dan disaring. Larutan yang terjadi diuapkan sementara zat-zat yang kurang larut mengkristal. Sisa larutan kemudian dialiri gas Cl2 dengan reaksi 2Ki plus Cl2 menjadi 2KCl plus I2.
Berikut ini adalah beberapa kegunaan dari halogen, yaitu fluorin, klorin, bromin, dan senyawa iodin. Kegunaan fluorin: 1. Membuat senyawa klorofluorokarbon yang dikenal dengan nama freon. 2. Membuat teflon. 3. Memisahkan isotop U235 dari U238 melalui proses difusi gas. Kegunaan klorin: 1. Untuk klorinisasi hidrokarbon sebagai bahan baku industri serta karya sintesis. 2. Untuk pembuatan tetraklorometana. 3. Untuk pembuatan etil klorida yang digunakan pada pembuatan tetraetilet, yaitu bahan adaptif pada bensin. 4. Untuk industri sebagai jenis pestisida. 5. Sebagai bahan desinfektan dalam air minum dan kolam renang. 6. Sebagai pemutih pada industri pulp, bahan baku pembuatan kertas dan tekstil. 7. Gas klorin digunakan sebagai zat oksidator pada pembuatan bromin. Kegunaan bromin: 1. Untuk membuat etil bromida. 2. Untuk pembuatan AgBr. 3. Untuk pembuatan senyawa organik, misalnya zat warna, obat-obatan, dan pestisida. Kegunaan senyawa iodin: 1. Iodin banyak digunakan untuk obat luka. Larutan iodin dalam alkohol yang dikenal dengan iodium tinctur. 2. Sebagai bahan untuk membuat perak iodida. 3. Untuk menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. Selanjutnya yang terakhir adalah latihan soal dan pembahasan. Untuk nomor 1, diketahui beberapa sifat unsur berikut. 1. Pada umumnya senyawanya berwarna. 2. Sebagai unsur bebas bersifat racun. 3. Sukar bereaksi dengan unsur lain. 4. Sangat reaktif sehingga terdapat di alam. 5. Dengan basa kuat memberikan reaksi sebagai senyawa autoredoks. Sifat unsur halogen ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah D, 2, 4, dan 5. Pembahasannya: halogen ada di semua 3 keadaan klasik materi, baik padat, cair, maupun gas. Tidak ada halogen yang benar-benar berwarna. Sedangkan sifat kimianya, halogen ialah konduktor panas dan listrik yang amat buruk, terlepas dari keadaan fisik mereka. Mereka mendapatkan elektron sangat cepat yang membuat mereka paling reaktif dari semua unsur kimia. Saat halogen dikombinasikan dengan hidrogen, maka akan menghasilkan halida yang merupakan senyawa asam yang begitu kuat. Umumnya, untuk non-logam, halogen mempunyai titik leleh dan titik didih yang begitu rendah. Kemudian soal kedua, titik didih HF jauh lebih tinggi dari HI karena jawabannya adalah C. Interaksi antar molekul HF lebih kuat daripada HI. Nah, penjelasannya, salah satu keistimewaan fluorin yaitu ketika bersenyawa, dia akan membentuk interaksi antar molekul dengan atom hidrogen dari molekul yang berbeda. Kemudian, interaksi tersebut disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, kekuatan dari ikatan hidrogen ini akan meningkatkan titik didih. Pada senyawa HF, fase cairnya terdapat ikatan hidrogen di antara molekul-molekul HF. Hal ini menyebabkan HF memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada HI, meskipun massa molekul HF lebih rendah daripada HI. Kemudian, soal nomor 3, unsur halogen yang memiliki wujud gas kuning kehijauan pada suhu ruang adalah. Jawabannya adalah B, klorin. Penjelasannya, tiap unsur halogen memiliki wujud yang berbeda. Pada suhu ruang, fluorin memiliki warna kuning pucat dengan wujud gas, sedangkan klorin berupa gas berwarna kuning kehijauan, bromin berwujud cairan berwarna coklat kemerahan, dan iodin berwujud padatan kehitaman, serta astatin yang sama dengan iodin wujudnya padat dan kehitaman. Untuk soal nomor 4, unsur golongan halogen berikut yang dalam suhu ruang dan tekanan 1 atmosfer berbentuk liquid adalah. Jawabannya C, bromin. Sama seperti tadi penjelasannya,
bahwa tiap unsur halogen memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda pada suhu ruang.